partai negara kajiannya cerdas cerdas semua. Oke, tentunya kita dan harga itu merupakan kesehatan tadi dari sisi efek mendukung dan juga ini terbentuk untuk meningkatkan sudah membantu ada bisa lebih ke ya tetap ya tapi satu juga ada dalam yang video dan ada motivasi produk juga bisa gitu dari teman-teman semoga sama acara alhamdulillah bergabung Recording in progress. kayak buat ini saya bantu menampilkan ya. Promosi sejuta rasa cinta dari Kak Lutfi. Sebuah antologi menampilkan saya. Silahkan memulai penjelasannya nih. Silahkan Kak Lutfi. Suaranya kedengaran. Ini bergema ya Kak ya? Iya, soalnya pakai dua ini. Udah enggak ya? Sudah. Oh, udah kedengeran, udah. Ya. Maaf Mbak Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Tadi nggak kedengeran suaranya Mbak Dian pembukaan, mohon maaf. Udah nih di lift dulu. Nah, yang tadi tuh awalnya mau pakai iPad, terus ternyata nggak nyambung WiFi, entah kenapa. Ganti ke HP, nggak jelas juga suaranya, ini ganti ke komputer. Ganti-ganti, mohon maaf. Ya, ya, terima kasih atas kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kemarin itu, bukan kemarin sih, udah agak lama,
mungkin udah hampir setahun yang lalu mungkin ya. Saya ikut antologi ini. Ini diadakan oleh apa Forsen Book nama penerbitnya ya. Kalau nggak salah mereka juga aktif apa sih namanya melakukan pelatihan baik terbuka untuk umum ataupun yang khusus anggota mereka aja. Kebetulan saya sekarang masih bukan anggota mereka tapi masih apa ya istilahnya kayak sahabat LVP Jepang gitu. Jadi kayak namanya sahabat Forsen masuk di situ alhamdulillah. Nah, eh antologinya ini tidak bukan yang non fiksi tapi fiksi. Jadi sebelumnya itu ada semacam pelatihan tentang cara penulisan cerpen. Terus baru setelah itu kita disuruh nulis cerpen bersama ya. Nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Minta tolong selanjutnya Mbak Dian. Nah, ini bukunya, cover depan belakangnya seperti ini. Ini isinya kumpulan cerpen. Temanya itu sebenarnya waktu awal disuruh membuat cerpen ini nggak harus temanya harus apa gitu nggak cuma kayaknya kebetulan para penulisnya ini banyak yang nulis tentang temanya itu tema cinta gitu nah cerpen saya sih bukan tema cinta sebenarnya cuma ya ada rasa-rasanya gitu lah nyerempet-nyerempet gitu lah jadinya mungkin karena itulah judul dari antologinya ini Sejuta Rasa Cinta semacam itu. Nah, ini seperti yang saya tadi jelaskan dimotori oleh penerbit Forsen Book. Terus mereka ini mengajak anggota dan komunitas sahabatnya untuk membuat antologi kali ini. Lanjut, dia. Proses pembuatannya, kalau nggak salah itu yang saya ikutin ini tuh baru pertama kali mereka bikin yang namanya OMOM ini, One Mentor, One Mentee. Biasanya kan kalau nulis cerpen ya kayak kita biasanya bikin antologi gitu ya, ada satu orang yang mungkin bisa jadi pembimbing nanti membimbing kita membuat cerpennya cerpen itu harus begini patokannya begini gitu konfliknya begini nggak boleh kepanjangan atau macam-macam nah kalau yang kemarin itu setelah pelatihan itu yang mau ikut langsung aja disuruh ngumpulin cerpen nah nanti mereka yang bakalan bagiin kamu ini mentornya si ini kalau yang ini mentornya siapa gitu dibagi-bagi per orang satu mentor jadi saya jadi mentinya gitu terus setelah saya apa submit eh, agak lama kemudian dapat komentar ini ceritanya nggak apa namanya kurang jelas ini apa penulisannya ini entah gramatikalnya yang salah atau apa sih namanya nggak sesuai iya dia apa itu dapat komentar dari mentornya nah terus jadinya ya jadi soal sentingnya ini karena dibantu beliau ini jadi lumayan terarah gitu dan satu mentor cuma nanganin satu menti jadinya ya memang mungkin beliau yang jadi mentor saya juga ada kesibukan yang lain jadi tapi paling nggak terlalu repot banget gitu mungkin ya strateginya mereka ini seperti itu. Dan kayaknya yang jadi mentor saya itu juga lebih berpengalaman dah menulis lebih banyak dari saya gitu dan ngerti lumayan paham tentang editorial gitu. Lanjut Mbak Dian. Ini daftar judul cerita dari yang ini ada 14 cerita kayaknya nih ya, setelah saya baca semuanya, itu yang nomor 1 sampai nomor 12 sampai yang masih ada, itu semuanya temanya cinta. Cuma yang dua terakhir nih, hari yang saya tunggu itu yang saya tulis, sama satu lagi susuk, ini rada-rada horor gitu ya, tentang susuk. Itu baru yang ceritanya rada-rada nggak terlalu cinta-cintaan gitu. Jadi kebetulan apa formasinya seperti ini. Tapi lumayan sih bacanya itu apa ya temanya cukup mengaduk-aduk perasaan wah ini nggak sepanjang kayak sinetron ceritanya karena namanya juga cerpen gitu tapi satu konflik dijadikan tema utama dan itu cukup membuat saya yang baca jadi wah gitu ada yang terenyuh ada yang apa sih namanya nggak selalu happy ending tapi bagus-bagus menurut saya lanjut Mbak Dian. Ini ceritanya ini yang ada di cover belakang
ini ceritanya lumayan dijadikan cerita utama kayaknya. Dan di yang tadi tuh judul nomor satu. Judulnya apa tadi ya? Tentang kisah cinta seorang penari gitu. Namanya namanya Mina, Pandu sama Mina ini ceritanya. Pandu itu laki-lakinya, yang Mina yang penarinya itu perempuan. Nah ini nggak pikir ceritanya awalnya bakalan mereka sampai gimana hidup bahagia menikah dan bla bla bla. Ternyata enggak ya, cuma sampai akhirnya oh iya akhirnya Mina dapat kerja di dekat tempatnya Pandu gitu aja, cuma sampai gitu aja gitu, nggak sampai konfliknya kemana-mana. Tapi menarik gitu. Jadi pas waktunya Mina bimbang, wah ini bisa bisa mendekati si Pandu apa enggak ya gitu. Ternyata cerita terakhirnya bisa, tapi ada konfliknya di situ, di konflik perasaannya. Nah, cerita yang lain juga ya yang baca itu namanya juga cerita cinta gitu ya, kayak kita nonton sinetron cinta itu kan kadang-kadang jadi ikut berbunga-bunga gitu. Seperti itu. Lanjut Mbak Dian. Nilai plus yang lain ini yang kalau mau ngiklan soal bukunya. Kadang-kadang saya tuh ikut beberapa antologi dulu, em, yang kadang-kadang saya sayangkan itu udah kadang ceritanya udah lumayan bagus-bagus ya. Tapi begitu di print ternyata peletak apa ya, misalnya pemilihan font, besarnya hurufnya kayak gitu itu kadang kurang nyaman dibaca. Tapi kalau buku ini yang saya rasain ya kayak gini lah, nggak terlalu kecil-kecil, nggak terlalu besar-besar. Fontnya juga nggak yang neko-neko, tapi mudah dibaca. Kayak gitu. Itu saya senengnya dari antologi yang sekarang ini. Lumayan nyaman untuk dibaca. Lanjut, kayaknya udah selesai deh ini. Lanjut, Mbak Dian. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya nggak beli banyak ini, buku antologinya tinggal 5. Kalau misalnya ada yang berminat, silakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, betul sekali. Waalaikumsalam. Dan suaranya nggak kedengeran ya? Mbak Dian ya, nggak kedengeran? Iya. Oh, ya, ya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Ah Udah. iya, sudah kedengeran Gara-gara sekarang. share screen kali Mbak tadi. Oh iya. Mungkin. Terima kasih Mbak Lutfi pemaparan promosi buku terbarunya ya. Bukunya dari tahun lalu ya dibikinnya ya, atau baru terbit sekarang? Gimana Mbak? Terbitnya udah sekitar 4 bulan, 3 bulanan yang lalu. Tapi baru sampai di tangan saya akhir-akhir ini. Oh gitu ya. Selamat ya sudah Alhamdulillah. menelurkan karya baru gitu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman di sini, Kak Mursyida, Kak Juwita juga yang sudah hadir pagi ini. Gimana? Iya, iya. Assalamualaikum Mbak Lutfi. Waalaikumsalam. Seru ya kalau misalnya apa bisa ikut program terus kita ada satu mentor sendiri. Saya belum pernah sih Mbak ikut program seperti itu. Biasanya kan beberapa kali ikut ontologi, nulis ontologi, tapi ya secara umum aja gitu. Jadi ada pemaparan di awal, setelah itu kerja mandiri, terus dikasih deadline, kumpul, dikembalikan. Kalau misalnya ada revisi dikembalikan, terus kita apa ngumpulin lagi gitu. Jadi tidak ada secara spesifik mentor. Nah, kalau yang programnya seperti ini, saya juga pengen ikut. Kalau misalnya Di batch dan tuh. masih masih ada kesempatan gitu ya Mbak, karena harapannya sih bisa memang punya mentor gitu Mbak. Soalnya kalau nggak ada mentor kayak apa serasa tidak terarah mungkin ya. Betul, Misalnya betul. begitu. Iya. Iya, ini Tapi kayaknya akhir-akhir ini lagi buka batch tuh, tapi kemungkinan saya nggak ikut karena rada sibuk di kantor. Tapi kayak nggak tahu ya, kayaknya masih pembukaan kali Mbak. Kalau mau ikut sahabat Boston juga boleh. Menarik ya itu ya, dikasih satu mentor. Nah, mentornya ini itu siapa Mbak? Dipilihkan siapa? Penasaran nih. Dan apa
mentor-mentor ini juga editor buku itu atau memang dipilihkan gitu sama pengurusnya? Editor buku itu mungkin ada lagi kayaknya Mbak Dian, tapi nggak terlalu sedetail mereka benerin macam-macam kayak mentornya. Nah, siapa mentornya itu, jadi Forsen itu mungkin kayak kita FLP Jepang gitu ya, ada yang member, ada yang cuma sahabat FLP Jepang kayak gitu. Nah, saya cuma sahabat FLP Jepang, yang di levelnya mungkin masih ini. Jadi yang jadi apa mentornya itu anggota. Nah, Forsen Book sendiri itu kan mereka penerbitan, jadi kayaknya apa ya, stok stok orang yang punya apa sih namanya, mengerti tentang editorial tuh kayaknya mereka lumayan ada gitu ya, kayaknya loh, yang saya lihat kayak gitu. Nah, yang pilih mereka juga, terus langsung aja dibagi. Tapi juga apa sih namanya, saya sama mentornya itu kontak-kontakan cuma lewat WhatsApp aja. Jadi ini tolong dibenerin, kalau udah kasih tahu saya ya, gitu-gitu aja mentornya. Ya udah saya benerin, udah nih, udah saya benerin begini begitu, komentar saya begini begitu. Terus dia cek lagi, ya cuman beberapa kali aja, mungkin nggak yang intens banget gimana juga, cuma ya lumayan dapat bimbingan per orang itu kalau kita mau nanya, ini kok gini ya, kayaknya dulu saya ngertinya begini deh gitu. Itu jadi bisa yang kayak gitu. Ini saya lihat ya, Nah, bentuk ini ya, Kak Dian itu ya. Ya, beliau kan ini apa namanya? Entah ketuanya entah apanya, saya kurang ngerti. Iya, Kak Dian Onassis benar. Ada di Paperland juga ya. Saya ada di Paberland juga dan ini sedang buka juga loh mah promo. Kita mah di sini ini kolak segala macam. Jadi saya lihat ada workshop novel anak juga gitu. Profil mentornya disebutkan di sini. Kita bisa apa Mbak Instagramnya Mbak? Biar saya follow nih sekarang nih. kita sekalian serbu gitu ya. Halo, kakak. Namanya siapa? Ya, ada Ini Ai ya. Ini bukan Kak Ai. Yang itu yang apa dibikinin spaghetti. Bukan. Itu modelnya modelnya coba. Katanya ini Aichang yang spaghetti soalnya. Iya, Aichang ya. Itu gambarnya Alka bukan tuh? どれ Yang Hong spaghetti itu. 違うよ。お母さんのメガネが着ている顔だよ。 Nah, Saya beli loh buku Aichang. Seneng anak-anak bacanya, Mbak. Jazakillah khair. Alhamdulillah. Ya, ini Forsen Book ini. Apa Mbak tadi Mbak? Forsen Books. Kita langsung buka. Forsen Book. Kita kayaknya ini mungkin karena tentang novel anak ya. Jadi yang jadi mentornya Pak Iwo ini kayaknya aktif di Korea. anak. Dan Onassis ya. はい、本読みたい。絵本を読むとつまんないという気持ちを忘れるんだ。絵本のことしか考えられない私は。絵本を読む。Ya gitu. Suaranya hilang nih Mbak Dian. Masih enggak. Oh, masih buka pendaftaran ya, Mbak ya? Sampai 24 Januari. Oh, yang umum batch 2 ya?
Oh, itu yang di Sahabat Dan mungkin ya, Mbak ya? masih Iya, buka. Sahabat Forsen juga ada. Sahabat Forsen. Kalau Sahabat Forsen tuh saya taunya malah ini grup WhatsApp-nya aja. Oh, gitu. Komunitas Forsen ada nih. Ya, Ya, menarik ya. Mungkin iya, apakah bisa diadopsi di FLW Jepang? Ya, iya, misalnya betul betul. Eh, Kita butuh keaktifan teman-teman dulu nih sebelum mengadopsi sistem one mentor one mentee ya. Semoga di masa depan begitu. Ada Amin. pertanyaan lain mungkin dari ini kakak-kakak untuk Kak Lutfi. Untuk pemesanan langsung ke mana nih Kak? Langsung japri ke Kak Lutfi atau lihat di bisa bawah diskors? ini. Sahabat baju. Iya, kata Iya Japri. Iya, via Japri. Mumpung masih ada ya Kak ya. Oke, terima kasih Benar. ya Kak. Oh iya, mungkin Forsen ini apakah menyediakan e-book gitu nggak sih Kak? Atau publikasinya seperti apa ini? Apakah dibantu oleh mereka, mereka punya toko digital atau apa begitu? Atau bagaimana? Nggak ada. Kalau toko digital yang kayak Kindle gitu kayaknya nggak ada, Mbak. Ya, nggak tahu ya kalau mereka publish di apa Google Playbook itu kurang tahu. Playbook, Tapi Kak. yang buku ini cuma ini aja cetak aja. Oh, begitu. Nah, waktu pas proses penerbitan itu kita apa ya? Tato. Membayar dulu atau kita gimana Kak waktu itu Kak? Penasaran nih. Kita harus diwajibkan membeli pembelian berapa gitu atau tidak? Atau ada ketentuan Ya, lain gitu? itu kan ada pelatihannya. Pelatihannya itu bayar. Nah, Hmm. pelatihan bayar itu udah harga plus satu buku. Oh, begitu. Ya udah, jadinya misalnya udah terbit nih, siapa yang mau beli lagi? Nah, itu tambahan pembelian berapa gitu jadinya. Oh, iya iya. Mm-mm. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini udah ada yang di chat ini ya. Oh, Kak siap-siap. Juwita, aku mau pesan katanya gitu, langsung pesan. Iya. Iya, terima kasih Kak Lutfi. Mungkin waktunya terbatas ya Kak Lutfi juga akan ada keperluan lain gitu ya. Terima Jadi kasih Kak dia Lutfi kehadirannya. karena karena kondisi cuaca jadinya online katanya. Oh, katanya online. Oh, berarti nggak apa-apa ya Kak ya, masih di sini ya Kak ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Lutfi. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di ini ya, karya-karya Kak Lutfi yang lain gitu. Amin. Oh ya, mungkin sedikit intermezzo ya. Saya kan ini ya mencari alternatif lain selain Amazon yang katanya berafiliasi dengan ini ya produk-produk apa saya support beliau mendukung Amazon ini katanya mendukung Israel begitu kan. Jadi saya coba cari kompetitornya nih. Itu belum nemu. Ada sih yang perusahaan Amerika juga, tapi Barnes and Nobles itu. Tapi saya kurang tahu apakah dia ini ngirim ke Jepang atau enggak. Cuman mirip sekali dengan Amazon. Ada juga e-booknya juga dan juga ada apa toko juga gitu. Maksudnya kalau di Amazon kan mix ya, campur dengan barang-barang yang lain. Tapi kalau di Barnes and Noble ini kayaknya cuma buku aja gitu, atau Beyond Books gitu, semacam mungkin mainan-mainan edukasi gitu terkait dengan itu. Jadi nggak kecampur sama barang-barang kelontong gitu, gitu sih. Mungkin itu alternatifnya. Jadi mungkin coba kalau ada teman-teman juga yang bisa ini ya ngasih tahu info tentang penerbitan selain tadi yang Amazon gitu ya, mungkin bisa di-share bersama. Kalau Rakuten Kobo gimana, Mbak? Antum saya nggak tahu juga sih. Ada ya Rakuten apa? Kobo, Kobo. Oh Dia gitu. Oh iya ya. Itu semacam
Kindle Hmm. gitu kayaknya ya. Oh iya ya. Oh iya, coba kita cek juga ya. Oke, terima kasih Mbak Lutfi. Mungkin kita diskusi lebih lanjut lagi ya nanti ya. Oke, kita ada ini nih karya yang lain juga ini hari ini. Nah, ini Kak, ada Kak Imar udah datang. Assalamualaikum Kak Imar. Penacang terlambat ya ini hadir. Hari ini dilanjutkan oleh Kak Mursida ya. Kak Mursida mungkin akan memperkenalkan buku Pickbook ya Kak ya? Picture book ya Kak ya? Iya, tapi iseng doang kemarin itu kalian. Nggak Khawatir, apa-apa, silahkan aja. khawatir belum ada hari ini. Oh iya, gimana prosesnya gitu sekarang kan gitu. Ya Kita juga Allah. penasaran nih gitu ya. Mari silahkan Kak Mursida silahkan. Mau share apa yang progres apa yang boleh Saya gitu. bisa share nggak ya? Bisa nggak Boleh, ya? silahkan. Bisa, Eh, bisa kok. Buka nggak itu? Mana ya? Hmm, Bisa nggak ya tuh? Mana caranya tuh buka? Hmm. Oh, nggak bisa saya Kak Dian ya? Nggak bisa ya Nggak saya. bisa share? Ya saya kirim ke Kak Dian ya. Oh Kak iya, Dian. boleh. Iya, iya. Ada Kak. Um, Sebentar, lewat mana ngirimnya? Di Ini ya di WA. sini ya. Oke, di WA ya. Oke, wah, bentar, oke, kita share ya. Ini ya. Apakah terlihat? Sudah kelihatan? Ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini siang ya udah siang bisa ikut bergabung dengan kakak-kakak semuanya di eh, Penalabo Market Day. Ya sebenarnya apa saya mau sharing-sharing saja Kak. Kemarin iseng-iseng daftar. Eh, Sebenarnya buku ini belum selesai karena memang stuck sampai mudah-mudahan hari ini dapat inspirasi untuk melanjutkan. Jadi buku ini sebenarnya sudah selesai ilustrasi, terus apa namanya? Kemarin Kak saya kasih ke Kak Asep ya Kak untuk dilihat ini bahasa Indonesianya, tanda baca dan bahasanya. Jadi beliau sudah kasih saran-saran dan masukan juga ya untuk bahasanya. Terus untuk terjemahan bahasa Jepangnya, saya kemarin minta bantuan ada ustadz yang membuat Quran itu Kak Ustadz Sugimoto ya namanya, yang beliau direktur Chiba ya. Ya kemarin alhamdulillah beliau bisa bantu untuk bahasa Jepangnya. Cuman saya sampai sini stuck gitu. Apa saya langsung cari penerbitan atau eh, harus diapain lagi nih ya biar bisa jadi buku? Itu saya jujur belum tahu gitu Kak untuk menerbitkan buku bergambar untuk buku anak ini. Terus ada juga masukan kemarin dari teman, sebaiknya jangan bahasa Indonesia biar lebih banyak anak-anak Muslim yang bisa membaca. Jadi mungkin pakai bahasa Inggris seperti itu. Nah kemarin saya juga lihat bukunya Kak Lutfi ya, Aichang. Aichang ya itu saya jadikan referensi juga Kak Lutfi untuk membuat buku ini.
Nah, mungkin butuh saran-sarannya bagaimana selanjutnya Kakak-kakak. Saya belum tahu lagi harus diapakan. Jadi, eee, akhirnya apa, lembaran-lembaran ini tertinggal saja di Drive sudah berbulan-bulan seperti itu. Terima kasih, mohon bimbingannya. Terima kasih, Kak. Kemarin saya sempat menghubungi beberapa penerbit ya, kalau dari Indonesia memang akhirnya nanti kena biaya pengiriman ya. Iya, terus, kemarin di sini ada teman kebetulan kenal sama, penerbit yang ada di Jepang, cuman saya belum follow up lagi bagaimana informasinya. Mungkin boleh saran-sarannya, Kak, langkah selanjutnya seperti apa ya? Terima kasih. Gitu, Kak Dian. Terima kasih Kak Muti. Wah, ini langsung bertemu sama penerbitnya juga nih. Kita ada Kak Lutfi. Kalau udah gini seperti apa yang harus diambil nih? Juga ini ya, saya juga belajar di Solo untuk anak-anak gitu. Monggo silakan Kak Lutfi kalau sharing gitu pengalaman sendiri. Jangan Ya, ditidurin saya dulu itu apa namanya waktu membuat membuat buku bergambar itu sosok yang begitu sangat amat apa ya, kalau nggak ada beliau-beliau ini nggak bisa, itu adalah para editor Mbak Dian, terus juga ada Mbak Nida dan ada beberapa teman saya lagi gitu. Kalau nggak ada mereka itu kayaknya ceritanya rada-rada hancur gitu, baik dari bahasanya juga apa konfliknya nggak jelas apa macam-macam. Ya gitu apa namanya. eh yang pasti kalau menurut saya itu dipastikan dulu ini kita udah mantap dengan ceritanya gitu. Udah yakin nih, udah pasti apa? Udah nggak ada yang akan diubah lagi gitu. Terus misalnya ingin diterbitkan ya itu bisa ke penerbit Jepang atau ke penerbit yang kita udah tahu ya, misalnya ke saya atau apa Mbak Nida atau KK Media gitu, misalnya kalau misalnya yang lebih gampang kita kenalnya misalnya gitu. Nah, itu tergantung penerbitnya mungkin. Biasanya mereka bagaimana. Kalau di saya ya saya sendiri baru pengalamannya 1 kali Mbak Mursidah, belum banyak pengalaman. Cuma kalau udah apa eh, fix isinya, sebenarnya tuh ya tinggal diurusin ISBN-nya sama dicetak gitu aja. Sama yang paling penting juga apa ini publikasi. Kan namanya kita mencetak buku, pengennya dibeli orang. Nah, dari penjualannya itu supaya kita bisa apa ya, usaha kita membuat buku ini bisa sustain gitu, bisa berkelanjutan. Nah, itu harus dipertimbangkan, baik misalnya harganya, kualitas pencetakannya, kayak gitu. Jadi ada trade-off. Mau bukunya yang bagus banget, hardcover, apa baju aja berarti kan agak mahal. Nah, nanti dibeli orang nggak kalau kemahalan, kayak gitu. Macam ya begitu-begitu. Tapi yang jelas kalau misalnya isinya kita udah puas gitu isinya, ini udah mantap nih saya isinya seperti ini. Nah, itu harus misalnya kita masih ada keraguan, harus dimantapkan dulu di bagian itunya. Jadi mantapkan dulu hatinya ya. Oke, Mbak. Masya Mungkin Allah. ini kalau sedikit tips gitu ya, tips dari orang yang nggak pengalaman juga. Saya akan coba ngeprint itu ya. Saya coba print sendiri, print out sendiri. Kemudian kita coba nih bacakan ke anak-anak dulu gitu. Ke anak kita dulu, ke majelis-majelis, saya ke TPA TWA di masjid gitu ya.
apakah gimana antusias mereka gitu. Soalnya saya juga beberapa kali kayak gitu dan anak-anak ada yang kayak gini, ada reaksinya macam-macam gitu. Aduh, kayak gini ya. Jadi tuh, gimana ya anak-anak merespon itu juga penting banget gitu sih sebelum apa kita publish beneran jadi buku kita jilid gitu sih mungkin itu namanya uji keterbacaan ya mungkin ya jadi kita bener gak sih kita anak-anak nangkep nggak gitu mungkin kayak gitu sih coba aja print dulu Kak jadi kalau banyak yang ini ya anak-anak antusias oh ternyata anak-anak mungkin kita pengennya anak yang sebelah anak yang usia seperti ini gitu anak usia TK gitu tapi ternyata anak SD juga tertarik wah berarti cocok juga nih untuk anak sana gitu kan jadi mungkin kita bisa di apa mungkin di belakangnya bagian belakang ada semacam kayak kosakata daftar kosakata baru kosakata sulit misalnya perlu seperti itu atau enggak gitu kadang mungkin itu sih yang bisa dicoba gitu coba aja gitu gitu Tantangan Saya juga. cerita. Iya Mbak, gimana Mbak Lutfi? Ya, saya tadi cuma bilang tantangan juga karena kalau di Jepang itu misalnya menulis dengan bahasa Jepang ada ini ya. Kalau misalnya anak kelas 1 itu mereka cuma tahu kanjinya itu sekian puluh, 40 beberapa. Hmm. Kelas 2 agak nambah. Jadi harus Hmm. di fix apa ya, ditentukan ini paling nggak bagusnya paling bagus untuk anak usia sekian gitu. Jadinya bisa kita perhatikan saya mendingan nih pakai Hiragan aja. Kalau yang kayak begini saya tulis kanji nggak apa-apa gitu. Atau saya kasih Hmm. gitu masing-masing. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya ya, saya cerita dulu kenapa akhirnya kepikiran bikin ini. Jadi sebenarnya isinya tuh cuman dasar-dasar aja, Mbak. Jadi cuman satu aja pesan yang pengen saya sampaikan ke anak-anak itu bahwa yang menciptakan itu Allah. Itu aja satu. Nggak ada tujuan-tujuan yang lain, nggak ada. Kenapa? Karena saya kaget gitu kan. Rata-rata anak-anak di sini tuh nggak tahu Allah. Padahal Muslim. Saya kaget, Mbak. Beda dengan di Kanazawa, Mbak Dian ya. Karena mungkin di Kanazawa kita, iya kalau di Kanazawa kita lebih banyak kegiatan mungkin ya. Terus kita sering ketemu orang-orang Muslim, anak-anak Muslim sering ketemu gitu ya. Kalau pengalaman di Kanazawa kemarin ya Mbak Dian. Nah di sini mungkin karena jarang ketemu, terus juga entah bagaimana ya. Itu kan kembali ke keluarga masing-masing ya. Ketika saya ketemu anak-anak Muslim itu, Al-Fatihah mereka tidak bisa baca. Allah itu, ucap Allah itu apa ya susah gitu Kak. Terus lebih banyak ke apa namanya? Lebih memang betul-betul mereka tuh lebih banyak obake gitu-gitu loh. Terus sama pokoknya apa pembicaraan anak-anak itu seperti itu. Jadi saya heran gitu. Ya Allah, kok seperti ini banget gitu kan. Jadi awalnya tuh saya karena anak saya 4, jadi setiap hari tuh saya khawatir gitu kan. Khawatir juga ini anak-anak di sini nggak ada apa kalau mereka ketemu sama temennya nggak ada sama sekali kata-kata Allah gitu kan yang mereka dengar. Nah, akhirnya ya setiap hari pokoknya bagaimana caranya supaya anak-anak ini mulutnya itu berucap Allah gitu kan, Bismillah. Mereka baca Al-Fatihah itu terus oh langit itu yang ciptakan Allah ya. Oh ini ya karena ketika ketemu anak-anak yang lain tuh kaget bener saya Mbak. Udah kelas 5 SD, udah ada yang SMP kelas 2. Jadi kayak merasa hati ini tuh kayak, ya Allah apa ya yang bisa saya bikin biar anak-anak minimal di deket saya ini yang anak-anak Muslim bisa 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 berucap Allah gitu, bisa tahu, oh langit yang ciptakan Allah ya, oh pantai yang ciptakan Allah ya gitu. Gitu aja sih Mas sebenarnya pikiran dangkalnya tuh. Cuman di situ aja pokoknya. Akhirnya ya, saya mau tulis deh minimal anak-anak di sini saya kumpulin, saya bikinin TPA karena belum ada TPA juga Mbak di sini belum kan. ada TPA Belum Mbak. Jadinya akhirnya nih ada sekitar 3 bulan lah saya
saya ngechat orang tua gitu kan, ayo mau hari apa, ayo saya mau ketemu anak-anak, ayo yang anak SMP juga, anak SMA juga. Jadi mungkin ada sekitar 7 anak SMA Muslim di sini. Mereka makanan haram pun tetap dimakan, Mbak. Itu karena orang tuanya cerita sama saya. Mereka Itu nggak tahu dari bagaimana Indonesia caranya atau mau dari menyampaikan negara mana-mana, Kak? ada dari Bangladesh, ada dari Oh, Pakistan, ada dari orang Indonesia juga banyak gitu ya sebenarnya. Cuman tuh ya mungkin karena orang tua sibuk ya Mbak. Ini akhirnya Mbak ceritanya berapi-api nih. Soalnya iya, iya. saya nggak terima gitu loh Mbak. Saya ada di sini terus saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya sekitar 3 bulan ini saya ngumpulin anak-anak gitu ya. Tapi tuh susah sebenarnya Mbak ngumpulin anak-anak tuh. Karena juga kalau nggak didorong sama orang tuanya kan ngapain gitu kan ke masjid gitu kan. Jadi aduh pokoknya bedalah tantangannya juga di sini Mbak gitu. Itu pokoknya Mbak. Jadi Iya. gimana ya gitu. Jadi saya ngumpulin anak-anak setiap ada waktu anak-anak itu ya akhirnya sedikit-sedikit ngaji, sedikit-sedikit Mbak ngaji gitu. Itu sih Mbak di sini tantangannya. Masya Allah, maaf ya jadi curhat. Iya. Nggak apa-apa, Mungkin seru ini Mbak, dengarnya. untuk mempercepat akselerasi lah biasanya kayak gitu ya. Buku yang kita punya itu dimanfaatkan aja gitu. Apapun bukunya kita bacakan gitu dengan bahasa Jepang gitu sederhana gitu. Tapi memang mulai ini ya kita ajak anak-anak ke masjid. Dan peran orang tua ya, Iya, ya Allah, iya benar peran tantangan orang tua. sekali ya. Saya Ini kaget Mbak. saya lihat di Allah, Allah teh nani katanya. Allah teh nani. Oh ya, oh ya. Allahu Akbar gitu ya. Oh iya ini nggak bisa didiemin ya kalau gini kondisinya. Mungkin di tulisannya ini yang di kanji ini ya, mungkin kalau untuk anak usia preschool mereka belum bisa baca ya. Untuk anak-anak yang ini ya foreigner ya, mungkin anak Jepang udah pada baca mungkin beberapa, tapi kebanyakan belum bisa baca. Yang untuk kanji bisa ditambahkan hiragananya, mungkin gitu aja sih Kak ya, mungkin ya. Gitu. Terus katakana juga kadang beberapa agak susah juga loh ya. Mungkin bisa dipertimbangkan penggunaan katakana dan hiragana gitu sih mungkin. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Ada Kak Imar juga itu udah di belakangnya ada apa itu Kak Imar lagi di pantai mana Kak? Maaf ya baru bersuara ya Allah. Moga-men dari ayahku lagi di pantai ya. Masya Allah. Tadi kelewat sesinya Kak Lutfi. Sini baru masuk yang Mbak Mursida, Masya Allah. Ini bukunya udah jadi atau gimana? Tadi kayaknya di awal nggak kedengeran. Belum jadi Kak, masih Konsep seperti itu ide gitu. saja dan Masya tidak tahu mau Allah. diapain lagi. Masya Allah. Seru-seru Semoga dilanjutkan dimudahkan ya. Mbak. Semoga dimudahkan. Ya demi anak-anak Muslim di sini ya perlu literasi Islam yang lebih banyak biar nggak kelap sama budaya sini. Iya, terima kasih Kak Imar dan juga Kak Mursida yang sudah memaparkan ini ya buku calon karyanya ya Insya Allah dipublish aja nggak apa-apa. Jangan ragu gitu. Kalau nggak gitu nggak nanti kita bombardir gitu ya. Kita bombardir media di sini dengan ini karya-karya kebaikan gitu ya, karya-karya Islami gitu Insya Allah. Amin. Saya mau cerita sedikit boleh nggak Kak? Oh iya ya. Jadi ada fenomena nih, tapi di sini ya nggak tahu kalau di kota lain. Jadi orang Nihonjingnya itu jadi mualaf ya. Orang Nihonjingnya jadi mualaf, jadi perempuan Jepangnya jadi mualaf. Terus akhirnya kan dia menjadi Muslim kan ya. Terus melahirkan anak-anak gitu. Nah sayangnya kadang tidak terdeteksi nih mualaf Nihonjing ini karena juga mereka tidak
keluar ke komunitas muslim, terus mungkin suaminya juga sibuk gitu ya. Suaminya sibuk, jadi akhirnya ya hanya di rumah saja. Nah, saya sudah ketemu nih 3 Nihonjin yang seperti itu. Mereka bercerita, ya saya jadi Islam karena menikah dan anak-anak saya akhirnya seperti tidak punya agama karena suami saya sibuk gitu. Nah, fenomena yang kayak gini nih Kak, yang harus kita deteksi di dekat kita gitu. Kebetulan yang terdeteksi sama saya ada 3 keluarga muslim. Ada suaminya itu ada orang Mesir, orang Pakistan, dan satu lagi orang apa ya? Orang Mesir juga kalau nggak salah Kak. Nah jadi sampai akhirnya anaknya besar itu ya tidak tahu bagaimana mau dibimbing secara Islam gitu Kak. Jadi hal-hal yang kayak gini juga butuh banget gitu ya kita melek. Kalau di sana mungkin tempatnya kakak-kakak semua karena banyak komunitas muslimnya. Jadi ya mungkin lebih banyak gitu bisa berinteraksi. Kalau di sini masih sedikit sebenarnya Kak. Kalau di sini tuh di Matsuyama. Terima kasih Matsuyama. sudah mau mendengar. Wah, tantangannya beda-beda ya, bahkan sesama Jepang ya Kak ya. Ini sesama ini tetap di sana ada masjid tapi ya Kak ya. Ada ya? Masjid di kampus ada ya? Enggak ada, bukan di kampus. Oh, di Jadi kampus. Bukan. rumah dibeli, jadi rumah dibeli itu yang jadi masjid gitu Kak. Di bentuknya rumah. Oh, begitu. Nah, jadi namanya di sini Matsuyama Islamic Cultural Center. Oh iya. Wah, jadi PR banget ya buat kita untuk secepatnya ini bergerak gitu ya. Mungkin kalau kita terhambat di publikasi, mungkin kita nggak apa-apa kali memakai Amazon dan bahkan Rakuten gitu ya. Saya kurang tahu juga. Tapi kalau di bagian e-books kan itu gratis ya. Saya ada beberapa menemukan ini nih. Ada penulis Muslim ya. Mungkin penulis dari ini ya IERA gitu ya institut-institut Muslim gitu ya. Beliau juga menulis buku dan ditaruh di Amazon atau di uh, platform yang lain, tetapi mereka hanya memakai ini printing cost aja gitu. Jadi mereka nggak ambil benefit dari situ gitu. Jadi kalau e-book disebarkan secara gratis, tetapi kalau mau ngeprint bisa mengambil dari Amazon begitu. Dan mereka, masya Allah luar biasa, mereka nggak ngambil profit dari situ, mereka hanya bilang ini untuk printing cost aja gitu. Mungkin nggak masalah gitu ya. Moga-moga kita niatkan untuk kebaikan kita gitu ya. Gitu ya mungkin saya lihat di Barnes and Noble juga dia gampang sekali ya ini upload bukunya juga mudah gitu. ISBN-nya juga free gitu ya. Saya membandingkan dengan ketika kita membeli ISBN single gitu kan mahal ya. Berapa saya ingat 8.000 yen atau berapa gitu dibandingkan dengan gratisan apabila kalau kita lewat platform mereka gitu. Gitu ya mungkin. Oh ini ada ini nih Kak Sabrina udah hadir ternyata. Kak Sabrina udah hadir juga di Market Day kita hari ini. Mungkin sebentar saya stop share. Mungkin bisa sedikit cerita ya Kak ya. Kak Sabrina bisa bersuara kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini selamat ya udah menuliskan postingan Senandika ini. Ada Kak Lutfi jurinya tuh. Ya, Masya Allah. Ini Iya, Kak, Alhamdulillah. dari mana Kak? BBM itu apa Kak? Saya kurang tahu itu Bekasi atau apa gitu. Oh, BBM itu ini, Kak, komunitas kepalestinaan. Lebih tepatnya sih buat jihad ilmu tentang Baitul Maqdis. Oh gitu, saya kurang paham nih apa ya ini komunitas apa gitu. Komunitas ada apa Instagramnya atau apa gitu? Ada ya? Ada. Oh, itu juga Kak Zakia juga dari BPM juga.
Iya, betul, dari BBM Oh, juga. begitu. Oh, Kak Kia itu juga ya. Oh, Masya Allah. Dan ini ada yang menemukan ini ya, Kak Fahma Furqoni menemukan buku Hikari no Michi coba di perpustakaan Masjid Salman di ITB ya. Ya, memang ini apa pionirnya FLP Jepang dulu ya. Ada Bunda Ros juga ya dan ada juga Teh Teti Izo Kanzo gitu. Nah, gimana nih Kak Sabrina, apa masih bisa ini cerita tentang ini cerminnya, cerita mini ya Kak ya? Iya, Kak. Heeh. Itu Apa sebenarnya mau sih, saya share atau kisah kreatifnya aja gitu gimana nih? iya. Aku mungkin Kenalan dulu mungkin kisah Kak. kreatif. Ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, Afwan, aku izin masih off cam soalnya masih di luar. Eh, jadi waktu kan aku sempat share tentang sebenarnya sih karena aku lebih condong nulis fiksi kepalestinaan semenjak tahun 2022. Waktu itu tuh awalnya sih karena ada lomba dari MUI tentang menulis skenario film pendek waktu itu. Akhirnya dari situ mulai riset-riset tentang kepalestinaan, akhirnya nyemplung lah lebih belajar lebih dalam lagi tentang Kepalestinaan, tentang Baitul Maqdis, sampai sejarah-sejarahnya dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sampai sebelumnya di balik beliau si Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini ada siapa-siapanya sampai belajar ke situ. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah ridhoi. Dan sekarang masih tetap berkelut di dunia cerita fiksi, cerita anak tentang Kepalestinaan. Tapi akhir-akhir ini saya lagi nulis tentang cerita anak tentang Kepalestinaan. Untuk yang kemarin saya posting dan yang saya buat market di hari ini tuh sebenarnya itu juga hasil dari bukan riset, kejadian sekarang tanggal 7 Oktober kemarin yang kita tahu ya Gaza tiba-tiba diserang habis-habisan. Akhirnya saya menulis singkat mungkin pandangan dari Ananda di sana yang mungkin udah banyak banget yang syahid gitu ya, sudah sampai 5.000 lebih anak-anak yang syahid. Jadi saya menulis pandangan-pandangan mereka gitu. Ternyata memang luar biasanya anak-anak Gaza itu kenapa mereka bisa sekuat itu karena memang mereka sudah terbiasa gitu ya. Mereka sudah terbiasa dengan apa namanya dengan keadaan seperti itu mereka keadaan ada yang syahid lah mereka sudah terbiasa sampai mereka tuh mainannya aja mengangkat jenazah gitu kan mengangkat temennya sebagai katanya jenazah gitu berarti mereka sudah mental syuhada jadinya benar-benar menginspirasi banget Palestina selalu menginspirasi buat nulis buat kita kenal Allah buat kita semakin semangat menghafal Al-Quran Palestina benar-benar jadi teladan gitu buat saya pribadi gitu jadinya saya suka aja sih nulis Palestina karena memang banyak banyak inspirasinya gitu. Untuk yang kemarin yaitu balik lagi itu karena kejadian di tanggal 7 Oktober itu pandangan dari sudut pandang anak kecil aja sih. Tapi nggak terlalu panjang. Itu tulisan pertama saya sama itu juga sebenarnya kita join sama salah satu apa namanya komunitas kepalestinaan yang baru naik. Ini Kak, awalnya sih dari Akademi Maqdis. Akademi Maqdis ini bagian dari Adara, mungkin kakak-kakak FLP tahu Adara, komunitas kemanusiaan. Iya, ada Rin. Iya, Adara. Dari situ jadi punya part of bagian apa ya anak-anak mudanya lah gitu, anak-anak mudanya buat kayak menjelaskan apa ya buat pendidikannya lah pendidikan tentang Palestina tentang Baitul Maqdis di Adara di Akademi Maqdis terus di Akademi Maqdis ini ternyata punya bagian lagi namanya baru banget namanya kasih paham gitu dan saya baru banget join alhamdulillah insya Allah besok sih mau jadi alumni batch pertama gitu jadi akhirnya ya udah saya karena memang cuma bisa nulis fiksi tentang Palestina gitu jadi saya buat dikit-dikit lah gitu gitu deh Kak. Iya, Masya Allah ceritanya ini ya eh ditulis di ini Instagramnya Kak Sabrina ya. Mungkin teman-teman kalau yang ingin ini penasaran baca cerita mininya ya Kak ya. Ini nantinya akan di apa
ada proses berikutnya nggak Kak atau bagaimana Kak? Kalau proses sih belum, Kak. Cuman kalau tulisan buku anak, aku lagi on proses sama teman-teman BBM. Jadi teman BBM itu sebagai ilustratornya, aku sebagai penulis naskahnya, lagi on proses. Penulisnya. Heeh. Wah, Insya iya. Allah minta doanya. Wah, iya keren sekali. Ada pertanyaan lain mungkin untuk Kak Sabrina nih, tamu kita dari Bekasi ya Kak ya? Aku dari Depok, Kak. Dari mana? Depok, Jawa Barat. Oh, Depok, Depok. Jawa Oh, Barat. iya iya. Kak, Instagramnya Kak Sabrina yang Sabrina Nida ya? Iya, iya. R Sabrina CH_, Kak. Aku ada 2 Ah, Instagram. kayak Ada yang boleh ditulis di apa? Di Di chat. kolom chat ya. Oke. Oh iya. Iya. Fiksinya fiksi anak atau dewasa ya Kak Sabrina? Anak ya tadi? Aku keduanya, Kak. Aku insya Allah lagi nulis novel kepalestinaan juga. Oh gitu. Jadi dua-duanya ya. Ah, Fiksi anak Alhamdulillah. sebenarnya. Penasaran gitu ya. Gimana anak-anak nanti bisa ikut hanyut bacanya gitu. Iya. Apalagi soal anak-anak Palestina ya pasti selalu bikin hati apa ya, sedih gitu ya. Iya. Terhanyut lah kita juga. Namun anak-anak itu bisa baca. Semoga lancar ya Kak Sabrina. Amin. Tunggu videonya. Amin. Insya Allah. Minta doanya, Kak. Baik, Bismillah. Ayo kita kita bertemu lagi, kita nantikan lagi karya-karya Kak Sabrina juga nanti ya. Mungkin bisa di-share berbagi inspirasi dan ide juga, dan juga siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi juga ya, Betul, teman-teman. betul. Ini tantangan Senandika bulan ini juga menuliskan puisi nih. Nanti Udah rilis deadline-nya ya? kapan? Ayo kita ini yuk, ini sama-sama kita tuliskan bersama gitu ya. Mungkin akan segera di-launching oleh Divisi Karya FLW Jepang gitu. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah 1 jam full acara kita hari ini. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah dari saya selaku pembawa acara. Semoga kita bisa mendapatkan banyak inspirasi, banyak manfaat dari acara kita ini. Begitu ya teman-teman, Kak Mursida, Kak Lutfi, Kak Sabrina yang berkenan berbagi karya terbaru. Saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar, dimudahkan juga segala prosesnya. Kak Imar, Kak Juwita, mungkin teman-teman yang lain yang belum bisa hadir juga ini ya bisa menyimak acara kita melalui rekaman begitu ya. Terima kasih. Kita tutup ya dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Mohon maaf Terima lahir kasih. batin. Mohon maaf Selamat lahir batin. berakhir Kasih, pekan. Kak. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lahir batin kakak semua. Makasih. Assalamualaikum. Mbak Juwita nggak ada suaranya tadi. Iya. Aku menyimak aja nih, Kak. Mbak Juwita juga boleh mau share ini artikel terbarunya gitu, boleh ayo. Nggak ada, Kak. Artikelnya masih seputar berita aja. Belum Oh apa. iya, nggak apa-apa, berita-berita juga kita butuh berita itu. Aku tuh sebenarnya tadi mau share juga, Kak, apa ya? Tapi udah mau selesai ya, tapi nanti aja deh. Soal itu juga kayak kan aku gabung sama komunitas internasional apa ibu-ibu dari berbagai negara di sini kan. Gimana, Mbak? Jadi mereka itu tuh nggak paham kalau orang Muslim tuh nggak merayakan Natal gitu. Jadi beberapa kali itu aku diajak, terus aku bingung jawabnya. Paling maaf nggak bisa datang karena ada kegiatan lain. Paling gitu aja gitu. Nah aku tuh pengen ngasih tahu sebenarnya, cuma takutnya kok kamu eksklusif banget apa gimana gitu.
Jadi mereka mereka yang excited gitu kan. Ah ya Rikun suka Santa nggak? Nanti ada Santa kayak gini-gini. Terus aku cuma diem aja kan. Aku bingung jawabnya. Kayak gitu mungkin kalau kalau memang ini udah mau berakhir nggak apa-apa nanti share di line atau gimana gitu. Gimana cara apa menjawab yang mereka biar mengerti gitu. Cerita apa ini? Kenapa Kak? Cerita apa ini? Itu Kak, apa namanya kalau orang-orang Jepang atau orang-orang apa ibu-ibu dari berbagai negara itu kan ada komunitasnya di sini gitu dan saya gabung. Hmm. Mereka tuh nggak paham kalau orang Muslim tuh tidak merayakan Natal gitu. Jadi beberapa kali kan acara Natal tuh banyak ya. Jadi ada kayak Ahok. Meriah ya. Saya juga nggak ngerti kenapa banyak gitu. Terus beberapa kali saya diajak gitu. Terus mereka yang excited gitu lah nerangin ke anak saya gitu. Nanti ada Santa gini-gini bagi-bagi hadiah kayak gitu. Ya saya sih waktu itu masih diem aja karena saya bingung jawabnya harus kayak gimana gitu. Tapi ya nggak datang juga sih. Gimana mungkin ada share ke kakak semua gimana cara menjawabnya gitu biar merekanya itu paham kalau kami tidak merayakan Natal gitu. Oh iya ya, heeh, tentang perayaan ya. Jadi apa di sini kita punya ya orang Jepang semua dirayakan gitu kan ya. Ya betul Kak. Kalau kalau di ini sih di tempat anak-anak saya itu kan ini ya ada jadwalnya kan. Nah, itu bisa saya liburkan sih kalau untuk masih kecil gitu, masih TK Sama ya saya masih juga liburkan. saya liburkan ya. Kalau Mbak Imar Liburkan. liburkan nggak? Hah? Oh jadi nggak sekolah gitu ya, atau gimana? Enggak. Iya Kalau Natal kan ada diliburkan. kalendernya libur. Diliburkan. Terus kalau undangan party gitu kita jelaskan aja gitu. Jadi meskipun mereka ngotot ya pasti ini nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Nah itulah karena nggak ada kaitannya agama, kenapa namanya juga Christmas gitu kan? Gimana kalau diganti aja namanya winter gitu, winter party atau apa gitu kan? Terus apa? Karena di ini kan karena, kalau kalau apakah kita juga akan mengundang mereka, apa mereka mau kita, apa, Ramadan party nanti mau gitu. Nah, tapi orang Jepang itu nggak suka sama maksudnya, yang nggak kan Ramadan kan setiap tahun kan 10 hari lebih cepat gitu kan ya, lebaran juga 10 hari lebih cepat, jadi jadwalnya kan nggak fix gitu kan. Jadi, mereka susah gitu kalau kalau disuruh ngikutin itu gitu. Cuman ya pas nanti ketika Ramadan kita kita juga undang mereka juga gitu sih. Itu aja sih mungkin kita nggak bisa maksakan ya, kita maksakan mereka, "Yuk, kamu juga ngerayain lebaranku dong," gitu. Kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin kayak gitu sih. Jadi, apa, kenapa namanya juga Christmas gitu sih. Dulu waktu saya pertama kali datang ke sini tuh belum ada perayaan Halloween loh, belum apa sih, belum semarak sekarang gitu. Apa, kemudian, pindah apalagi dulu saya di desa mungkin ya agak, dekat gunung mungkin. Terus, semakin ke sini kok makin parah gitu kan, gitu Iya sih. benar Kak. Halloween juga Apalagi ada. Kak Juwita yang ini ya, maksudnya, suami juga ini ya, apa, kantor juga masih ini ya, Kak, ya, Ya, banyak perayaan ya, Kak, ya? tapi kalau dia sih untung udah paham sih kalau suami. Cuma ya Oh, ya apa namanya itu juga em, mertua juga kan dia kayak pengen ngasih hadiah gitu cuma pengen ngasih hadiah aja gitu buat anak aku tapi gue bilang nggak apa-apa nanti aja jangan jangan momentum kalau mau ngasih hadiah maksudnya ya udah kasih aja tapi jangan pas momentum ini gitu mereka alhamdulillah sih paham kalau dari keluarga cuma kalau dari luar itu tuh kak yang waktu pas kemarin aku ikut apa meliput aksi bela Palestina terus aku juga posting mereka tuh kayak yang wah kamu ikut itu ya katanya aksi bela Palestina gitu kebetulan follow di Instagram juga gitu iya saya ikut meliput juga gitu tapi ya saya ngejelasin aja sih kalau itu mudah-mudahan nanti saya bisa jelasin deh kak kalau enggak ya kayak tadi aja tipsnya Kak Dian ya iya eh, iya. either nggak Idealnya ikut atau ya udah ngomong aja ya apa adanya gitu ya kak ya
Iya,